Halo teman-teman semua, balik lagi bersama gue Rasya di channel OA515. Anjing, mantap. Kali ini kita mau bikin konten tentang ngobrol-ngobrol. Jadi gue pengen ngobrol-ngobrol aja kan, karena gue kan juga udah lama gak ketemu sama Pais gitu kan. Ya buat kalian yang kangen sama Pais, ini dia orang kangen gue. Dia nih nongol berapa video ya? Lu nongol di berapa video sih? 2. Di bisnis ada, di vlog PRJ ada, ya kan? Baru 2 sih. Baru 2 itu ya? Baru 2. Ya makanya banyak-banyakin konten lagi bareng sama dia gitu kan. Mumpung ada di sini gitu kan, karena kita juga lagi punya kesibukan masing-masing gitu kan. Gue lagi sibuk sama kuliah gue gitu kan, dia juga lagi sibuk buat ngejar UTBK gitu kan. Ya gitu dah. Udah buat gue ngejar UTBK lo. Sampai kayak kemarin aja. Walaupun dia baru lulus aja. Ya kita ngobrol-ngobrolin tentang apa nih? Terserah sih lo mau tentang apaan. Oh ini aja yang lagi rame sekarang. Kita ngobrolin soal bola-bola. 8 besar UCL. Yoi, 8 besar UCL. Ya gimana nih menurut lo? Pendapat lo tentang 8 besar UCL gini? Ya kayak Madrid ketemu City, Barca ketemu PSG. Dari yang mana dulu nih? Bebas, terserah lo. Mau dari mana? Gua untuk 8 besar ini ya nggak ada yang ini sih, nggak ada yang di luar ekspektasi gua. Maksudnya semuanya kayak masuk di apa? Kayak ini kayak udah pasti masuk 8 besar gitu. Cuma kayak mungkin kayak PSG yang kayak gitu-gitu. Kayak ya keren, maksudnya nggak expect ya PSG juga udah ini ya, walaupun dia kemarin kan katanya habis kena apa sanksi gitu. Bukan, tapi dia kena apa sih namanya? Kena masalah ekonomi lah gitu. Kan dia habis rugi banyak kan dia. Oh gitu, rugi banyak kan PSG dia. Soal pemain gitu. Nah menurut lo nih, kan kita nih orang-orang OA515 tuh udah pada tahu lu tuh decul kan gitu. Decul anjing. Jadi gimana menurut lu Barca PSG, prediksi lu gimana? Gue bukan decul sih, gue lebih ke kalau decul kan kayak yang mendukung Barca yang ya kan di setiap pendukung kayak ada yang aneh lah gitu. Gue bukan decul anjing. Gue emang fans Barca ya, bukan sejati kayak ya emang pure fans Barca gitu. Ya kan fans Barca disebutnya decul kan. Iya, cuma biasanya yang decul itu kan kayak yang suka kritik kayak gitu kan, biasanya ada kan tiap supporter kayak demit atau ya biasa lah itu, atau setan apalah kayak gitu. Ada aja, maksudnya bukan ada si aja. 3 ini dong. Iya. Biasanya setiap supporter ada aja yang ngerasa. Ada aja gitu, tapi kan kita berusaha buat objektif nih ya kan gitu. Iya. Terus apa tadi pertanyaannya? Gimana prediksi lu soal Barca PSG? Di pertemuan waktu itu yang di UCL tuh Barca kalah agregat 3-1 atau 3-0 ya? Sama siapa? Sama PSG. Oh di iya. Di Barca. Si Barca ini ketemu PSG. Kalau nggak salah yang 2020 itu ya? Iya mungkin, gue lupa. Yang PSG masuk final. Iya, ya kan? Yang itunya Neymar. Yang lawannya Munchen. Yang Munchen juara. Ya kan? Yang masih ada Neymar. Di PSG-nya. Nah kalau misalnya prediksi gue sih buat leg 1 nih ya, kan 2 leg kan. Buat leg 1 2-0 si Barca. 2-0 Barca. Buat di leg kedua gue masih belum bisa ini sih, karena belum lihat leg 1-nya. Belum, ya betul, belum lihat leg 1, jadi kita belum bisa prediksi kalau leg 2 gitu. Kayak gitu. Prediction gue leg 1 2-0 Barca. Tapi gimana dari segi permainan Barca untuk UCL nanti menurut lo gimana? Nah, gue kalau buat yang itu, gue kan kayak ngeliat yang akhir-akhir ini setelah Barca menang lawan Napoli kan, kayak Barca di La Liga sekarang setelah lawan Napoli itu baru kegolan 1 gol. Iya. Baru kegolan 1 gol tuh. Nah, tapi kalau nggak salah di Liga dia ini kan klasemennya di bawah Girona kan? Sekarang naik lagi nih kedua abis lawan ini Atletico Madrid. Iya. Girona lagi habis bensin soalnya. Lagi habis bensin Girona. Pertama Madrid, kedua Barca, ketiga Girona, keempat Atletico. Iya. Tapi Girona gila tuh gak ini kayak tim kuda hitam gitu nih modelnya. Iya. Nah itu kan yang melatih
Pokoknya staff-staffnya gitu entah yang ngelatih atau staffnya itu adiknya Pep anjing. Adiknya Pep bener-bener mirip kayak si Pep ini. Nah, kalau misalnya gue lihat permainan Barca sekarang tuh setelah lawan Napoli ya lebih kayak bangkit gitu, apalagi habis ngalahin Napoli kan yang kayak didamba-dambakan gitu juga bakal menang lawan Barca, terus Barca bisa ngebuktiin kalau misalnya dia yang lebih layak. Iya. Kayak gitu, kayak nambah percaya diri aja sih kayak gitu. Tapi apakah lu yakin dan percaya kalau Barca tahun ini bisa juara? Yakin gua. Kalau permainannya tetap kayak gini konsisten, kayak setelah lawan Napoli kayak di La Liga yang kayak gitu, gua kayak wah. Nih, tapi emang gua akuin sih Barca emang permainan lagi bagus sih. Iya, lagi bagus emang. Permainan emang lagi bagus Barca. Percaya gua. Ada kemungkinan menurut lu PSG tumbang di 8 besar ya? Tumbang lawan Barca. Gua anjing kuat banget prediksi gua. Kalau menurut gua Barca PSG tuh sama-sama kuat sih dua-duanya sih. Sama-sama kuat. Jadi gua masih belum bisa ngelihat ini siapa nih yang bakal ini. Oh iya. Cuma kalau dua-duanya sama-sama lagi bagus kan gitu. Ya lagi sama-sama bagus ya. Mbappe juga kan performa nggak pernah turun. Iya sih. Gitu. Ya gitulah kalau misalkan Barca PSG. Nah ini nih yang unik juga. Apa dari pemain atau apa nih? Enggak, gua mau bahas tim lain. Atletico sama Dortmund. Oh iya. Gimana tuh menurut lu? Gue gak expect sih itu dua-duanya masuk 8 besar. Iya sih. Gue gak expect sumpah. Gue ngeliatnya Dortmund ini kayak permainannya bisa bilang yang bagus. Makanya dia layak dan bisa sampai ke 8 besar. Dia tuh pressure-nya itu tinggi banget di supporter anjir. Iya sih. Gila, supporter Dortmund itu udah kayak ini kayak zaman perang. Itu kalau nggak tahu nih gue ntar Atletico ngelawan Dortmund pas di kandang Dortmund nih. Tapi juga Atletico juga mainnya kan di Liga juga yang nggak bagus-bagus amat tapi juga nggak jelek gitu kan. Iya, dia juga krusial. Stabil di situ-situ aja dia. Yang pas menang lawan apa ya Atletico terakhir tuh? Oh lawan ini Inter Milan. Itu juga waktunya kritis banget gila. Cakep banget tuh gue nonton kan kata gue, wah Depay emang pengganti super banget sih kata gue. Memphis Depay kata gue, gol nih bener anjing, gak lama gol. Cakep banget. Emang itu orang target man banget. Kayak bisa jadi opsi selain Griezmann. Iya. Kan biasanya, tapi kan line up utamanya kan di tempatnya Depay itu kan, Depay kan pengganti. Nah itu kan si Alvaro Morata kan. Iya. Kayak gitu. Jadi buat gue antara Alvaro Morata sama Depay untuk sekarang gue kayak lebih ngeliat tajam di Depay. Tapi gue nggak tahu kalau misalnya Depay dimasukin starting line up dari pertama ya, gue nggak tahu apa mungkin tergantung kebijakan Diego Simeone aja. Apa kreatif performnya di bawah Alvaro Morata kayak gitu kan kita nggak ada yang tahu. Cuma yang pas sekarang nih jadi pengganti super tuh tajam banget sih kata gue. Tapi emang ya lumayan stabil lah Atletico Madrid itu. Dortmund juga, kalau Dortmund jujur gue nggak ngeliat permainannya gimana, jadi gue cuma ngeliat Atletico aja gitu. Tapi kalau menurut gue prediksi Atletico sih yang bakal lolos ke semifinal. Iya, feeling gue Atletico menang tipis sih, kayaknya 2-1 buat Atletico gue. Dan yang Barca tadi gue, kalau misalnya mau final prediction buat 8 besar ini. Kalau permainannya tetap sama kayak gitu ya? Iya, gue 2-1 juga buat Barca. 2-1. Barca PSG sampai final leg. Karena dua-duanya sama-sama kuat coy gitu. Iya, cuma kalau dari prediksi gue kan tetap harus ngasih prediksi kan. Gue ngasih 2-1, lu bisa ngasih prediksi lu berapa kira-kira? Buat siapa nih? PSG Barca dulu yang tadi awal kita ngomong. PSG Barca gue kira-kira PSG 2-0 sih. 2-0 siapa? Barca. 2-0 Barca. Tetap. Karena ya kayak yang tadi gue bilang, Barca tuh permainannya lagi on fire dia. Lagi on fire. Lagi bagus. Walaupun PSG juga bagus ya gitu. Yeah. Permainan lagi bagus-bagusnya juga. Mbappe juga kan nggak pernah turun mesin. Ya, kanannya ada Dembele lagi. Iya makanya. Ini ntar lawan Barca, nih lihat nih Dembele sama si Mbappe ini ada kijang-kijangnya. Ousmane Dembele tuh mantan Barca. Lagi ngeri-ngerinya itu. Oke, kita lanjut ke partai yang tidak diduga-duga juga. Apa nih? Arsenal Munchen. Gue sih kalau misalnya sekarang, ya Arsenal kan emang lagi kuat-kuatnya kan di IPL, di kuat-kuatnya. di Inggris Premier League.
Dan yang gue lihat kalau misalnya coba ngeliat dari flashback pertandingan 5 pertandingan terakhir atau 4 pertandingan terakhir tuh ya Arsenal nggak pernah menang, bantai terus, bukannya entah 2 nggak kebantai sih 3-1 pokoknya skor-skornya 3-1 pokoknya Munchen gitu, cukup bisa ngasih perlawanan yang berat lah buat Arsenal. Cuma Arsenal kan lagi bagus sekarang, jadi nggak menutup kemungkinan buat Arsenal bisa menang sekarang nanti. Cuma prediksi gue tetap Munchen yang menang sih. Lu Munchen tetap berapa tuh kira-kira kalau lu? Ya kalau ngeliat kondisi permainannya sekarang Arsenal sama Munchen ya 2-0 paling. 2-0 buat Munchen. Buat Munchen. Kalau gua banter-banternya 3-0 paling. Kalau gua 2-2 terus penalti. 2-2 penalti gitu. Terus yang menang penalti itu kalau penalti ini kita nggak bisa prediksi nih. Gua 3-2 tapi tapi satunya itu kan 2-2 tadi. Nah, biar bisa 3 itu kan penalti kan 1 poinnya. Iya. Nah, gua ngambil Munchen karena ada Neuer kan. Kipernya Neuer. Jadi gua kayak bukan lebih pede sih kan gua. Cuma gini kayak kalau penalti kalau gue bilang penalti kan udah hoki-hokian ya kalau gue bilang. Iya, cuma gua udah penentuan banget tuh di situ. Jadi nggak bisa kadang kayak gini dah. Kayak final Piala Dunia kemarin. Itu juga kan gak terduga kan Argentina bisa menang kan gitu. Padahal Prancis tuh gila loh itu mainnya kan gitu. Iya. Jadi kalau menurut gue itu kalau udah penalti tuh oke-okean gitu, nggak terduga lah gitu. Tapi lo tetap megang kalau gue bilang prediksi gue tetap Munchen sih. Munchen di luar penalti. Banter-banternya 3-0 mah. 3-0. Tapi nggak tahu ya, nanti kita kan harus lihat dulu leg pertamanya Arsenal sama Munchen gimana permainannya Arsenal gitu. Tapi prediksi kita sebelum leg 1 dimulai, sebelum 8 besar dimulai ya kira-kira kayak gitu. Tapi kalau misalkan Mikel Arteta bisa muter otak, mungkin bisa menang sih. Gitu. Terus apa lagi nih? Kalau gue megang tadi Munchen ini menang penalti. 2-2 terus menang penalti jadi 3-2. Oke, sekarang kita lanjut ke partai yang paling seru. Oh iya. Madrid City. 8 besar 3 tahun berturut-turut ketemu City lagi itu. Gue yang pendukung Barca ya. Nanti itu kayak derby panas aja. Bukan derby sih, kalau derby kan tapi kayak di UCL cukup bisa dibilang derby juga buat sekarang nih di 3 tahun terakhir. Masalahnya kan soalnya 3 tahun berturut-turut ini mereka ketemu mulu di 8 besar kan gitu. Dari tahun 2021, 2022, 2023, ketemu lagi coy, buset. Iya. Ketemu mulu. Cuma walaupun gua dan dua-duanya lagi sama-sama bagus gitu. Iya. Cuma City udah agak mulai ini sini semenjak udah sextuple, udah treble. Musim lalu. Udah agak ini sih, cuma gue nggak tahu ya dengan baliknya Kevin De Bruyne kan habis dari cedera terus itu win lagi kan di Premier League. Jadi gue kayak wah anjing. Dan musim ini Foden lagi gila. Iya, Foden lagi gila, makanya wah Madrid wajib bertanggung jawab atas kehadirannya Foden di situ sih. Maksudnya City, wah lu bayangin aja nih. Gue udah ketar-ketir asli beneran. Lu mau megang Haaland ada Foden, Foden ada. Kalau Grealish sih dia biasa ngoper sih, lebih suka ngoper. Si Doku lapisannya Grealish. Terus lu megang ini siapa? Bernardo Silva. Nah itu kanannya biasanya ditaruh di kanan. Terus habis itu lu megang 4 ini nih. Belum lagi kalau Alvarez main. Iya, belum Alvarez. Pokoknya entah lapisan gimana yang di depan-depan ini tuh harus benar dijaga. Iya. Nah tapi ada si tendang petirnya ini si Rodrigo, pemain ini Portugal, sedang itu. Iya tuh Rodrigo tuh gila tuh dia ininya. Si pengguna baju masukin ke celana. Iya. Diginin aja. Itu mantep banget, makanya dia long shootnya keren-keren banget, anjir, ngeri-ngeri banget. Iya, terus belum Kevin De Bruyne lagi. Kevin De Bruyne sih kuncinya. Lu tutup Kevin De Bruyne udah. Lu lihat City tanpa Kevin De Bruyne. Ya mungkin pas lu lihat lagi bagus nggak ada KDB, ya mungkin lihat bagus, cuma nggak sebagus ketika lu ada KDB. Iya, ketika lu ngeliat ada KDB tuh pasti lebih perfect gamenya. Iya. Dan entah kenapa Pep tuh jenius banget buat mikirin strategi gitu. Dia, yang gue lihat yang pemain-pemain yang
bukan kurang sih, maksudnya cukup bagus buat di waktu saat dia jadi pemain tuh. Pas dia pelatih gila-gila nih. Ya contohnya aja tuh kayak Pepe kan nggak terlalu itu banget pas di Barca, pas di posisi DMF. Nggak terlalu ini banget. Tapi mencuat banget. Kalau kata bokap gua, kalau kata Om Yoga gitu kan, itu Pep tuh dulu tuh oke loh, permainannya bagus dia. Ya oke, cuma nggak kayak DMF yang kayak siapa ya? Busquets gitu. Iya kayak Busquets gitu. Busquets kan memang ini apa? Operan gabut. Operan gabut. Lu ngelihat masa-masa Barca kejayaannya. Iya. Lu bisa ngeliat keindahannya, yang cuma bisa ngelihat Busquets aja lu udah bisa ngeliat keindahannya. Iya. Tuh anjing. Sergio Busquets aja. Kayak gitu. Apalagi kombonya udah ada Iniesta sama Xavi itu gila. Tengah tuh mantep banget tuh Barca zaman itu. Nah, kalau misalnya balik lagi di Madrid lawan City, Madrid juga kan bagus kan, lagi bagus juga. Lagi gila, ada Bellingham, ada Vinicius, ada Rodrigo. Ya Rodrigo juga lagi sering main. Kayak gitu. Jadi, wah anjing kalau misalnya dibilang prediksi siapa yang menang, gue bukan yang nggak berani ngasih itu ya, gue yang nggak berani ngasih pendapat gue, cuma anjing, susah banget dah, kayak susah buat prediksi. Iya, susah. Di otak gue gini ya. Kayak dua-duanya sama-sama ini soalnya sama-sama lagi on fire nih gitu. Cuma kalau misalnya gue bukan karena Barca jadi nggak bilang Madrid atau gimana, cuma gue agak ngelebihin City dikit sih. Kita nggak bahas sejarah ya, maksudnya untuk sekarang, cuma gue tetap berharap Madrid juga yang maju ke semifinal karena harapan kayak Barca ketemu pertandingan derby Spanyol. Walaupun Barca sekarang lebih ke Catalunya, ya kan? Iya. Cuma gue kayak ya Liga Spanyol inilah ini kayak bersatu buat di UCL sekarang. Ini soalnya Liga Spanyol nih lagi naik-naiknya di Liga Champions gitu kan. Iya, ada Atletico, ada Madrid, ada Barca. Kayak gitu. Ya, anjing gitu gue. Liga Italia malah nggak ada sama sekali kan gitu. Iya, Liga Italia udah nggak ada ya. Kayak gitu. Jadi final prediksi gue buat Madrid sama City, gue mau bilang Madrid yang lebih unggul juga bingung, mau bilang City yang kayak gue bilang agak sedikit lebih unggulin, tapi tetap di benak gue kayak wah tapi Madrid juga lagi gila nih gitu, iya. Tapi kalau gue tetap Madrid sih, karena kan emang gue kan pendukung Madrid, jadi saya tetap berpositif thinking kepada Madrid walaupun gue ngeliat City gila sih. Wah nggak bisa ini sih, gue nggak usah. Terlalu susah buat diprediksi, terlalu susah. Tapi buat sekarang kayaknya Madrid sih kayaknya menang 2-1 atau penalti. Nah iya. Menang Madrid. Kayak gitu itu gue. Pokoknya kalau itu paling 1-0, 2-1 atau penalti udah gitu aja. Berarti ini final gue nih, ini gue. Barca yang menang, Barca, terus Atletico, terus Munchen sama Madrid itu gua. Sama, gua juga itu. Itu berarti sama gitu. Masalahnya gini, City ini kan permainannya kadang suka nggak terduga-duga kan gitu. Iya. Apalagi sekarang posisinya Madrid juga nggak punya striker nih. Iya. Dia ngandelin cuma dua tandem depannya doang kan, cuma Vinicius sama Rodrigo. Jadi sama si Bellinghamnya ini. Si IMF. Bellingham masuknya apa sih? IMF ya? IMF. Jadi Ancelotti itu kayak dia juga punya cara sendiri kan, punya strategi sendiri. Kreatif. Iya, dua-duanya sama-sama kreatif. Iya, ada kekreatifan. Iya, sama ini tuh sama-sama kreatif. Jadi gimana ya? Ancelotti mau dibilang jelek juga enggak, karena dia punya strateginya sendiri gitu kan. Pep juga nggak bisa dibilang jelek juga kan gitu. Agak susah emang buat prediksiin Madrid sama City itu. Sekarang Ancelotti juga formasinya ya gitu dia. 2 depan, 3 tengah, sisanya belakang kan gitu. Paling kalau misalkan buat lawan City, menurut gua ya mending lebih banyakin di belakang. Feeling formasi buat lawan City. Ini gue nih ya, nanti bisa dilihat bener apa enggak ya. Gue 4-4-2. 4-4-2 bisa, 4-4-2. Lu apa nih? Gua berapa ya? Formasi si Real Madrid.
buat lawan City di leg pertama. Dua depan, 3 tengah, sisanya belakang. Berarti sisanya berapa? 5. Iya, paling gitu. Diamond. Bisa sih, iya. Diamond paling gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Itu strategi yang cukup buat nahan City cukup lah. Gitu. Kalau Diamond bukan 3-4-3? Enggak dong, Diamond kan gini dia. Iya kan gini, 3, 4, ini kan 3, terus ini 4, terus harusnya 3. Gini, 5, kan 5 gini, terus 3, 2, gitu. Ya kayak gitu, itu prediksi formasi dia, prediksi formasi gue kayak gini. Cuma kalau City kayaknya ya tetap kayak gitu aja. Entah pakai 1 CF, terus satunya lagi sentral. Atau gini. Sentral, second striker. Atau gini, 5, 2, 1, 2. Siapa? Madrid, 5-2-1-2. Jadi yang satunya itu Bellingham. Gitu. Palingan gitu. Menurut gue paling prediksi gue gitu. Tapi nggak tahu nanti tergantung Ancelotti gimana sih gitu kan. Terus kalau buat City Pep ya. Kalau City gue 4-4-2 malah gue bilang. Kalau gue kayak 4-3-3 deh. 4-3-3. Udah 4-2-1-3 gue. 4-2-1-3. Enggak deh, sorry. 4-1-2-3. 4 belakang, kanan Walker, RB-nya Walker, tengah Ruben Dias, CB-nya terus satunya lagi si gue lupa namanya anjing. Terus sebelah kanannya entah Ake atau gimana, Ake anjing. Iya. Namanya tulisannya Ake. Nathan Ake. Nah, habis itu tengahnya kan 4-1. Nah, yang satunya ini DMF-nya Rodrigo, terus duanya lagi Bernardo Silva sama si Kevin De Bruyne. Kan 4-1-2. Nah, 3-nya itu kirinya ini entah Grealish atau Doku duluan, pokoknya itu. Terus tengahnya Haaland, lapisannya Alvarez, kanannya Phil Foden mungkin. Kayak gitu. Gitu. Kalau formasinya Madrid, nah kipernya Madrid nih, ini juga wajib dipertanyakan nih, menurut lu siapa? Lunin, Kepa, Courtois. Kalau Courtois di sini cedera lagi anjir, kanannya cedera lagi. Jadi dia baru sembuh ya? Iya kan baru sembuh kan, cedera lagi anjir kanannya. Kanan apa kiri gue lupa. Di bagian lututnya. Ya udah, kita ngomongin Kepa sama Lunin. Lunin sih kata gue. Lagi bagus sekarang. Lunin lagi gila, Lunin lagi bagus, lagi banyak clean sheet dia kan. Terus juga central back-nya tetap si Alaba paling. Alaba sama siapa ya? Rudiger paling. Alaba, Rudiger, kanannya Carvalho tetap, kirinya siapa namanya gue lupa. Gue sih berharap Camavinga jangan ditaruh di kiri sih. Jadi Camavinga mending ditaruh di DMF. Iya, mending ditaruh di DMF. Kalau starting line up-nya kayak yang dari awal nih, sebelum ada pergantian pemain tuh yang pasti apa? Kalau dari lu kira-kira yang dimainin dari awal? Dari bawahnya dulu. Ya itu tadi yang tadi gue bilang. Terus habis itu Rudiger, Alaba. Kirinya nih gue masih bingung nih siapa nih. Gue masih belum bisa prediksi kalau kirinya. Nggak tahu gue, soalnya Mendy kan nggak tahu dia main lagi apa enggak kan. Mendy tuh masih di Madrid nggak sih sebenarnya? Masih kan. Gitu. Makanya antara Mendy atau Ancelotti naruh Camavinga lagi di situ. Tapi gue berharap Camavinga tuh ditaruh di tengah. Terus tadi 3 ya. Nah, kita ngomongin tengah nih ya. Gue ngarepnya Camavinga di DMF, di tengah kirinya itu Toni Kroos, kanannya Valverde. Terus satunya Bellingham. Ya, berarti duanya kalau gitu berarti formasi 3-1-2-1. Bisa sih 1-2 ngelebar gini bisa. Iya sih. Kalau depannya Vinicius. Depannya tetap Vinicius sama Rodrigo. Berarti itu final dari lu nih, line up Madrid. Kalau gua kipernya Lunin, tengahnya ya masih David Alaba sama Rudiger, kanannya Carvajal, terus kirinya kayaknya Mendy deh. Kalau nggak Mendy, Lucas Vazquez. Terus habis itu tengahnya gua DMF-nya Tchouaméni. Terus gue berapa ya tadi? Gue berapa ya Madrid? Ya pokoknya tengahnya si Tchouaméni,
terus Toni Kroos sama Valverde. Valverde ntar lapisannya si Toni Kroos si Modric. Terus depannya terus si satunya ini berarti gue 3-1-2 juga. Berarti tengahnya IMF itu si Bellingham, depannya tetap Rodrigo sama Vinicius. Ini Vinicius nih kemarin kan dia terakhir kan habis hat-trick kan waktu El Clasico tuh. Itu gila sih permainannya Vinicius tuh. Dan ngeri banget emang nomor 7 di Madrid tuh kenapa selalu gitu ya kan gitu. Cocok loginya. Dimulai siapa waktu dulu zaman sebelum Ronaldo, Beckham dulu ya? Luis Figo dulu ya. Luis Figo kan gitu. CR juga mantep. Ya gitu lah. Itu prediksi kita untuk 8 besar. Semoga aja yang tadi kita sebut masuk semua ke semifinal. Agak berat sih, apalagi terutama City sama Madrid ya gitu. Iya. Yang itu yang masih nggak bisa diduga. Tidak bisa terduga-duga itu. Tapi yang 4 yang bakal maju ke semifinal yang tadi Barca, Atletico, Munchen sama Madrid. Gue gitu. Berharapnya di semifinal Madrid ketemu. Iya Madrid. Ntar kalau final nanti kita obrolin lagi. Setelah leg 1 dan leg 2 kelar. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan Barca, kalau misalkan Barca ketemu sama Madrid di mana? Di semifinal. Semifinal terus Munchen sama Munchen sama Dortmund gitu kan. Anjir berarti sama derby Jerman sama derby Spanyol tuh. Iya. Enggak deh, bukan Dortmund. Apa tadi? Atletico ya? Atletico. Ya kalau misalnya gitu mah udah pasti dong free dong si Munchen masuk ke final. Kalau misalnya kayak gitu, iya kan? Bisa. Kecuali Madrid ketemunya sama Munchen, baru Munchen nggak free masuk final. Berarti yang antara dua ini nih, Atletico Madrid sama Barca nih, antara itu yang masuk final mana? Masalah sekarang yang dulu bikin kepastian yang kayak udah pasti free atau enggak kan, kayak ada si CR, ada si Lewa, ada kayak gitu. Cuma sekarang dengan pergantian generasi, walaupun ada beberapa yang generasi seniornya juga, cuma kayak jadi kalau gue susah prediksi sih. Kayak tapi kalau menurut gue gini, kalau misalkan Munchen ketemu sama Atletico, menurut gue tetap Munchen free win karena lu lihat perbandingan permainannya Munchen sama Atletico aja udah beda jauh gitu. Makanya gue bilang Munchen bisa free win tuh karena di situ. Oke. Makanya kalau misalkan beneran fair, kalau menurut gue Madrid kita mau Munchen. Final. Enggak, semifinal. Semifinal ya. Jadi ntar baru nih kalau misalkan Madrid lolos, jadi ketemunya sama Spanyol juga gitu. Kayak tahun 2017 Madrid ketemu sama Atletico kan gitu. Kemarin anjir La Liga bisa lawan Napoli. Karena bisa lawan Napoli Barca. Terus udah menang. Habis itu lu tau lawan siapa? Atletico Madrid. Lu tau berapa skornya? Berapa? 3-0. Barca. Anjir. Emang nih backnya Cubarsi anjing 17 tahun gila. Emang mantap sih. Lagi banyak diomongin juga kan. Iya, sekarang gue ngeliat Barca semangat banget kayak kalau zaman-zaman Ousmane Dembele, zaman backnya Lenglet anjing yang dibantai 82 walaupun ada Messi, kita ngomongin di luar Messi ya. Iya. Kayak Messi emang udah sebisa mungkin udah gendong botol udah all in. Gue ngeliat temen terlalu lemes banget anjing, di agak-agak malas nontonnya. Iya. Agak pesimis banget, cuma kalau sekarang gue kayak 85-90% gue. Ini Xavi tuh lagi mencoba ngasih yang terbaik di musim terakhir kan gitu. Cuma kalau misalnya emang dia juara kan juga sama. Kalau misalnya dia sampai juara nih Barca, misal entah kalian ngomongin kayak gak mungkin, cuma kalau maksud gue kayak prediksi gue Xavi kalau misalnya juara Liga Champions ditahanin gak jadi cabut. Walaupun si Xavi bilang enggak saya tetap akan keluar, cuma feeling gue kayak tetap ditahanin. Iya. Tetap dipertahanin sebisa mungkin. Mungkin gajinya dinaikin. Iya. Mungkin. Kan pasti nanti ada bonus dari juara, ya kan gitu segala macam. Gitu aja sih dari gua. Ancelotti kan musim terakhirnya juga di Madrid kan. Oh gitu. Iya. Kan setelah itu kan dia katanya dia mau ngelatih ini Brazil. Brazil. Gitu. Jadi kalau ngomongin soal penggantian Ancelotti gue masih bingung sih siapa. Entah Zidane lagi atau. Oh Zidane sih enggak kan. Tapi Zidane tuh gimana ya? Masa kejayaannya kayaknya menurut gue udah habis deh waktu dia hat-trick UCL itu. Susah juga anjing Zidane balik, dia juga bukan yang ngambek sih, kayak nyesalin aja udah dibilang jangan jual Ronaldo tapi malah dijual. Iya.
Malah dilepas. Harusnya kan entah dijual atau dilepas gue nggak tahu ya. Madrid yang tahu pasti kalian. Katanya sih gini, kalau yang gue tahu waktu itu Ronaldo tuh minta naik gaji. Nah, tapi nggak dikasih. Makanya dia cabut gitu. Nah, harusnya kalau menurut gue jual Gareth Bale buat naikin gajinya Ronaldo gitu. Tapi malah pertandingan Gareth Bale waktu itu. Iya, Gareth Bale malah fokus golep. Iya, malah fokus golep anjing. Ya udah sih. Tapi emang dibuktiinnya dengan cara si Bale nih man of the match waktu final Liverpool. Iya, gitu. Makanya dia ngasih pembuktian lah gitu. Mungkin dapat pressure dari atasan kan mungkin aja gitu. Buat ngebuktiin bahwa dia layak dipertahanin gitu. Tapi kalau menurut gue tetap aja sih harusnya itu salah satu kalau gue pribadi itu menurut gue salah satu penyesalan sendiri sih ngelepas Ronaldo. Karena waktu itu Ronaldo lagi on fire-nya di situ. Iya, 2018. Dan waktu pindah ke Juve mungkin emang iya dia top skor di Serie A gitu kan. Top skor di Serie A. Cuma kan performanya nggak sebagus waktu di Madrid gitu. Gitu ya. Ngegendong juga Ronaldo waktu di Madrid kan. Jelas. Iya. Ya gitulah kira-kira. Kita ngomongin 8 besar nih kayak obrolan menjelang subuh kayaknya. Jadi jangan dianggap serius, itu prediksi. Ini prediksi dari kita yang ya sekedar ngobrol aja. Jadi jangan salahin kita karena kita juga penikmat bola, bukan pengamat yang bisa banget gitu kan. Yeah. Kita juga bukan orang yang pro soal statistik formasi dan lain-lain kan gitu kan. Jadi kita emang cuma ini menurut opini kita aja sebagai pendukung sepak bola, pendukung klub kita masing-masing, penikmat sepak bola gitu kan. Ya gitu. Fans bola-bola Eropa kan gitu. Gitu aja sih. Ya gitulah. Mungkin segitu aja buat obrolan tentang 8 besar kita kali ini. Itu aja lah ya. Ya, cukup sih. Nanti kita ngobrol soal bola lagi macam-macam, entah itu kita ngomongin soal semifinal pas udah berlangsung gitu kan, atau ngomongin ntar final juga gitu kan. Kita nanti bakal ngobrol lagi dah. Udah segitu aja buat di video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Itu yang paling penting gitu. Udah gitu aja lah ya. Thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe juga ke channelnya Pais, yaitu Hezeni Project. Nanti linknya ada di bawah ya. Udah dikasih. Thank you.